wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan. Serangkaian informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Lydia Nadifa, segera kita simak informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Komandan Korem 101 Antasari Brigjen TNI Rudi Purwito beserta jajaran didampingi Dandim 1006 Banjar Letkol Kavaleri Zulkifli Sembiring kunjungi Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Mahligai Sultan Adam Martapura. Dalam kunjungan silaturahmi ini, Danrem Rudi Purwito berpamitan untuk pindah tugas ke tempat yang baru, yakni ke Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jakarta, dalam posisi jabatan sebagai Wakil Asisten Personil Kasat. Komandan Korem atau Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Rudi Purwito beserta jajaran, didampingi Dandim 1006 Banjar, Letkol Kavaleri Zulkifli Sembiring, kunjungi Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Mahligai Sultan Adam Martapura. Dalam silaturahmi ini, Danrem berpamitan untuk pindah tugas ke tempat yang baru, serta mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin sangat baik selama ini. Dirinya menyebut akan pindah tugas ke Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jakarta dalam posisi jabatan sebagai Wakil Asisten Personil Kasat. Maksud dan kunjungan kan kemarin ketika kita datang menjadi Dandim melapor kepada Pak Bupati, karena sebagian prajurit saya kan berdinas di Kabupaten Banjar yang dipimpin dengan Pak Dandim. Dalam waktu yang tidak lama lagi, masa tugas saya sebagai Dandim akan berakhir. Kalau sesuai dengan rencananya tanggal 31 Mei, saya akan melaksanakan serah terima jabatan. Maka pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan kepada Pak Bupati untuk mohon pamit dan mengucapkan terima kasih kerjasama yang selama ini yang sudah terjalin dengan baik. Harapan kita ke depan semakin lebih baik. Intinya hanya itu aja, silaturahmi ke Pak Bupati sekaligus mohon pamit untuk bertugas di tempat yang baru. Pindah tugasnya ke mana? Pindah tugas ke Jakarta sebagai Wakil Asisten Personil Kasat di Mabes Angkatan Darat. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur juga mengucapkan terima kasih kepada Danrem 101 Antasari yang telah menjalankan tugas di Kalimantan Selatan dan bisa berkunjung ke Kabupaten Banjar untuk pamitan ke tempat tugas yang baru. Pak Danrem Rudi yang sudah menjalankan tugas ke Kalimantan Selatan bisa berkunjung, yang awalnya juga beliau suwon ke sini dan juga pamit ke dari Kabupaten Banjar. Mudah-mudahan beliau sehat di tugas yang baru, dan tentunya kerjasama kami pemerintah daerah dan TNI yang selama ini baik bisa jauh lebih baik. Tentunya kami juga mengharap doa beliau untuk Kabupaten Banjar, sinergitas antara pemerintah dan TNI selalu kompak. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banjar dan Danrem 101 Antasari saling memberikan plakat dan cenderamata sebagai kenang-kenangan, disaksikan sejumlah kepala SKPD Lungguh pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Menuju Komandan 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melantik dan mengambil sumpah pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Banjar periode 2023 sampai 2026 di Mahligai Sultan Adam Martapura. Menurut Bupati, pemerintah daerah akan selalu mendukung berbagai inovasi program dan juga kegiatan yang dilaksanakan LPTQ Kabupaten Banjar agar semakin berkembang dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melantik dan mengambil sumpah pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Banjar periode 2023-2026 di Mahligai Sultan Adam Martapura. Bupati berharap kepada semua pengurus baru agar dapat mengikuti jejak para pendahulunya dan terus mengembangkan program-program yang sudah dicanangkan.
Selain itu juga selalu bekerja sama, kompak dan padu dalam menjalankan tugasnya di Emban, memiliki kemampuan berpikir strategis dan profesional dalam memajukan pengembangan tilawatil Quran dan syiar Islam di Kabupaten Banjar. Tidak lupa, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus LPTK periode sebelumnya yang telah menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan berhasil membuat LPTK Kabupaten Banjar menjadi semakin baik. Pemerintah daerah akan selalu mendukung berbagai inovasi program dan kegiatan yang dilaksanakan LPTK Kabupaten Banjar agar semakin berkembang dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua Bidang Publikasi dan Dokumentasi terpilih Muhari mengaku akan mempelajari segala program kerja yang menjadi tupoksinya. Pihaknya akan mempublikasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan dalam ruang lingkup program LPTK Kabupaten Banjar agar dapat diketahui masyarakat luas, terutama dalam hal pengkaderan dan perlombaan MTQ. Pertama, kami akan mempelajari programnya apa aja di LPTK ini. Tentu kami akan mensupport segala kegiatan yang berdimensi publikasi dan dokumentasi, terutama bagaimana program dari LPTK ini bisa sampai ke masyarakat melalui media, berbagai media, baik media luar ruang maupun juga media konvensional maupun juga media sosial. Ini yang kita akan coba publish seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pengembangan tilawatul Quran di Kabupaten Banjar, sehingga mudah-mudahan ke depan ajang pembinaan Qorik dan Qoriani terus bisa sampai ke masyarakat programnya dan kita prestasinya lebih baik. Khairin Fuad, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, dalam upaya menurunkan prevalensi stunting melalui kegiatan Bapak atau Bunda Asuh Anak Stunting, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial P3AP2KB melakukan evaluasi. Berdasarkan hasil dari SSGI tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Banjar sebesar 26,4%, yang artinya Kabupaten Banjar saat ini berada di peringkat 7 se-Kalimantan Selatan atau mengalami penurunan angka stunting sebesar 13,8%. Dalam upaya menurunkan prevalensi stunting melalui kegiatan Bapak Bunda Asuh Anak Stunting, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial P3AP2KB lakukan evaluasi. Kegiatan dibuka Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman didampingi Kepala Bapedalitbang Haji Siti Hamidah, Sekretaris Dinas Sosial P3AP2KB Sukasto, dan Kepala Kantor Cabang Bank Kalsel Martapura A. Fauzi Nur. Hilman mengatakan 5 kecamatan menjadi lokasi khusus kegiatan untuk intervensi penurunan angka stunting dengan program Bapak Bunda Asuh tersebut. Di 5 kecamatan tersebut ditetapkan anak-anak yang terindikasi mengalami stunting melalui pembinaan dan penanganan yang dilakukan. Selain itu melibatkan kolaboratif di desa yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta kadernya untuk memanfaatkan dana yang dibantu hasil kolaborasi program Bapak dan Bunda Anak Asuh. Bapak Bunda Anak Asuh di Kabupaten Banjar terdiri dari para pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Banjar dengan masing-masing memiliki anak asuh di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Gambut, Kertakanyar, Tatah Makmur, Aluh-Aluh, dan Kecamatan Sungai Tabuk. Jadi pada saat ini kita melakukan evaluasi atas keberadaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar dalam upaya untuk menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Banjar melalui kegiatan Bapak Bunda Asuh Anak Stunting di Kabupaten Banjar. Jadi ada 5 kecamatan yang menjadi lokus kegiatan untuk intervensi penurunan angka stunting dengan keberadaan Bapak Bunda Asuh Anak Stunting di Kabupaten Banjar. Di 5 kecamatan tersebut ditetapkan anak-anak yang terindikasi
mengalami stunting melalui pembinaan yang dilakukan dan penanganan yang dilakukan melibatkan kolaboratif di desa tersebut yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK di kecamatan, ibu-ibu camat, untuk memanfaatkan dana yang dibantu hasil kolaborasi Bapak dan Bunda asuh anak stunting yang ada di Kabupaten Banjar. Jadi Bapak, Bunda, anak asuh yang ada di Kabupaten Banjar terdiri dari para pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar, mulai dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kemudian juga dari Forkopimda Kabupaten Banjar yang melibatkan seluruh anggotanya, dari Pak Dandim dengan seluruh anggota Kodim 1006 Kabupaten Banjar, kemudian Bapak Kajari yang melibatkan juga Arjaksa di lingkup Kejari Kabupaten Banjar, kemudian Pak Kapolres Banjar yang mengikut sertakan sebagai Bapak Bunda asuh anak stunting di lingkup Polres Kabupaten Banjar, kemudian Ibu Ketua Pengadilan Negeri Martapura yang melibatkan pejabat di lingkup Pengadilan Negeri Martapura, kemudian melibatkan dari perbankan, dalam hal ini Bank Kalso juga ikut sebagai Bapak Bunda anak satu, yang mereka masing-masing memiliki anak asuh anak stunting di 5 kecamatan yang kami sampaikan tadi, yaitu Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertakhanyar, Kecamatan Tatah Makmur, kemudian Kecamatan Alu-Alu, dan Kecamatan Sungai Tabuk sebagai lokus adanya keberadaan anak-anak stunting yang harapannya dengan intervensi yang diberikan bisa menurunkan angka stunting melalui mereka ini bisa keluar atau tidak lagi sebagai anak stunting. Nah, kita hari ini melaksanakan evaluasi atas keberadaan program tersebut, efektivitasnya, hingga benar-benar intervensi ini bisa memenuhi seperti sebagaimana harapan menurunkan prevalensi anak stunting di Kabupaten Banjar dan bisa dijadikan model untuk dikembangkan guna menangani anak-anak lain. Ya. Berdasarkan hasil dari SSGI tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Banjar sebesar 40,2%. Untuk tahun 2022 sebesar 26,4%. Artinya, Kabupaten Banjar saat ini berada di peringkat ke-7 se-Kalimantan Selatan atau mengalami penurunan angka stunting sebesar 13,8%. Wahyu Zidan, Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, sejak Maret 2022, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK di Kabupaten Banjar telah berubah dari SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat. SIAK terpusat merupakan sistem digitalisasi yang digunakan agar seluruh pelayanan administrasi kependudukan dapat terkoneksi secara daring di seluruh wilayah Republik Indonesia. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ihwansyah menyampaikan beberapa informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di Sdukcapil Kabupaten Banjar. Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah, Disdukcapil Kabupaten Banjar memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan profil kependudukan. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembina apel kerja gabungan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Ditambahkan Ihwansyah, sejak Maret 2022, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK di Kabupaten Banjar telah berubah dari SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat. SIAK terpusat merupakan sistem digitalisasi yang digunakan agar seluruh pelayanan administrasi kependudukan dapat terkoneksi secara daring di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga lebih efisien dari segi keamanan cyber dan dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat dan efisien.
Saya berharap agar seluruh jajaran Disduk Capil Banjar dapat terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Saya juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun sinergi yang kuat dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Banjar. Terakhir, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada seluruh pegawai dan karyawan Disduk Capil Banjar yang telah bekerja keras dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Saya yakin dengan semangat kerja dan dedikasi yang tinggi, kita dapat terus bersama-sama memajukan Kabupaten Banjar dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi, tetap semangat dan teruslah bekerja dengan baik. Dari hari ke Balikpapan, Kota Martapura tempat persinggahan, layanan Dukcapil terus ditingkatkan, kepuasan masyarakat kita utamakan. Apel kerja gabungan ini diikuti pejabat eselon 2, 3, 4, dan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, serta karyawan-karyawati lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Hendra Rifah, Suara Banjar melaporkan. Metrokominfo, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar menggelar kegiatan gerakan masyarakat makan enak, makan sehat, makan beragam, bergizi seimbang dan juga aman atau B2SA, suka sayur dan juga buah di Posyandu Sakura, Kelurahan Keraton Martapura. Posyandu Sakura ini mewakili Kabupaten Banjar untuk mengikuti lomba makan sehat B2SA tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar menggelar kegiatan gerakan masyarakat makan enak, makan sehat, makan beragam, bergizi, seimbang dan aman, suka sayur dan buah di Posyandu Sakura, Kelurahan Keraton Martapura. Posyandu Sakura mewakili Kabupaten Banjar untuk mengikuti lomba makan sehat B2SA tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Wakil Ketua Pokja 3 PKK Kabupaten Banjar, Agus Supriyantio mengatakan, dirinya mengapresiasi kegiatan makan sehat untuk anak dan balita karena sangat menarik dan cara penyajiannya pun sangat bagus. Dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar juga beliau berhalangan. Pada prinsipnya saya di Pokja 3 dari kegiatan ini untuk makanan sehat bagi anak balita. Sesuai apa yang disampaikan tadi sangat menarik. Semuanya bahan-bahan di sini tersedia, jadi paling gampang ya. Jadi ibunya juga tadi dijelaskan cara pembuatannya, cara penyajiannya bagus. Kalau kita tadi anak-anak juga antusias suka makan. Jadi saya secara pribadi, kebetulan saya orang kesehatan, saya mendukung bahwa untuk meningkatkan status gizi anak di wilayah Kabupaten Banjar, khususnya di wilayah Keraton yang bagus untuk diterapkan. Sementara itu, dosen Poltekkes Kementerian Kesehatan Banjarmasin selaku tim penilai Rianti Abdurrahim mengatakan, kegiatan penilaian makan bersama cukup bagus dan lancar. Menu yang disajikan sangat menarik, yakni dari bahan ikan haruan dan juga sukun yang cukup bisa diterima dengan kelembutan dan rasa yang pas. Kegiatan penilaian untuk makan bersama ini cukup bagus dan lancar. Ya, kebetulan juga menu yang disajikan itu sangat menarik. Kebetulan dari bahan-bahan yang sudah ada di sini, jadi dari haruan dan juga ternyata breadfruit ya, sukun itu tidak ada rasa getir-getirnya dan cukup bisa diterima dengan kelembutannya dan rasanya dengan bumbu yang pas. Kegiatan posyandu ini selain makan bersama, juga dilakukan kegiatan rutin lainnya, seperti penimbangan berat badan, pengukuran panjang atau tinggi badan, dan imunisasi bayi dan balita. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Metrokominfo
Mengusung tema merajut kerukunan, menebar kedamaian, rapi tanggap darurat, digelar pelantikan dan pengukuhan pengurus radio antar penduduk Indonesia atau RAPI wilayah 02 Kabupaten Banjar di Kecamatan Karangintan. Ketua RAPI wilayah 02 Kabupaten Banjar masa bakti 2023 sampai 2027, Badarudin beserta pengurus dilantik Ketua RAPI Daerah 19 Kalimantan Selatan Haji Muhammad Rosehan Nur Bahri. Mengusung tema merajut kerukunan, menebar kedamaian, rapi tanggap darurat, digelar pelantikan dan pengukuhan pengurus radio antar penduduk Indonesia atau RAPI wilayah 02 Kabupaten Banjar di lapangan sepak bola Desa Sungai Landas, Kecamatan Karangintan. Ketua RAPI wilayah 02 Kabupaten Banjar masa bakti 2023-2027 Badarudin beserta pengurus dilantik Ketua RAPI Daerah 19 Kalimantan Selatan Haji Muhammad Rosehan Nur Bahri. Badarudin menjelaskan, sebagai salah satu penunjang program kerja RAPI wilayah 02 Kabupaten Banjar telah memiliki 2 unit mobil operasional. Terkait masih ada 3 RAPI lokal kecamatan yang belum terbantu kepengurusannya, yakni Kecamatan Paramasan, Cintapuri Darussalam, dan Sambung Makmur, pihaknya akan membentuk kepengurusan di 3 lokal tersebut secepatnya, meski tantangan terbesar diakui Badarudin adalah masih pada anggaran. Program kerja RAPI wilayah 02 Kabupaten Banjar untuk periode 2023-2027 seperti tadi kita sampaikan, kita sudah mempunyai 2 unit armada mobil operasional. Jadi kemarin kita sudah ikut bersama BPBD, jadi kita apel siaga untuk siaga karhutla. Nah, kita juga pasti ikut juga untuk siaga bencana banjir. Nah, itu kita Bankom RAPI yang khusus 1 unit untuk tanggap bencana, dan 1 unit lagi memang khusus untuk kegiatan keagamaan di wilayah 02 Kabupaten Banjar. Tadi ada 3 lagi yang belum terbentuk, ada target nggak Pak? 3 RAPI lokal yang belum terbentuk, yaitu Paramasan, Cintapuri, dan Sambung Makmur. Anggota RAPI sudah ada, cuman kepengurusannya yang belum siap. Ya, target kita dalam periode ini akan tercapai ke 20 RAPI lokal kecamatan. Ketua RAPI Daerah 19 Kalimantan Selatan Haji Muhammad Rosehan Nur Bahri memberikan apresiasi atas kinerja pengurus RAPI wilayah 02 Kabupaten Banjar sebelumnya. Ia pun mengingatkan setelah dilantik, maka pengurus bisa berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Banjar agar tercatat sebagai organisasi yang legal. Kemudian nantinya, pemerintah daerah bisa melibatkan RAPI dalam kegiatannya seperti tanggap darurat bencana dan kegiatan keagamaan. Alhamdulillah hari ini ada pelantikan dan pengukuhan RAPI 02 Kabupaten Banjar. Saya menilai bahwa hasil kerja nyata yang selama ini dilakukan oleh ketua lama yang hari ini juga dikukuhkan kembali sudah bagus, dan juga sudah koordinasi dengan lokal-lokal atau kecamatan-kecamatan. Saya dari awal mengingatkan apabila sudah dilantik maka segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu siapa ya? Kisbag, Pol atau biro komunikasi, supaya mereka tercatat sebagai organisasi yang legal. Kemudian selanjutnya nanti kalau ada kegiatan-kegiatan, pastilah pemerintah daerah juga mengundang mereka dan bersama-sama menciptakan iklim kebersamaan, sehingga setiap hari ada kegiatan bencana yang kita juga tidak menginginkan, tapi karena struktur alam, karena kondisi alam segala macam, mereka dilibatkan. Makanya setiap kali saya bilang salam RAPI 5155, maka mereka ini menjawabnya siap. Siap itu apa? Siap itu baru segera bergerak ke lokasi bencana, baik itu banjir, baik itu penanganan kebakaran hutan. Kemudian tadi juga alhamdulillah ada penanganan membantu haul dan hal-hal yang lain. Tapi tidak lupa juga diingatkan jangan keasikan. Kadang-kadang orang-orang RAPI ini keasikan, keluarga ditinggalkan begitu. Karena mau tidak mau kalau sudah hobi ya meninggalkan pekerjaan yang luar biasa. Pekerjaan luar biasa adalah sebagai kepala rumah tangga memberikan nilai tambah dan supaya menjaga keutuhan keluarga juga. Fahrizal, PPN Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, usai sudah kami
menemani Anda di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lydia Nadifa mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.